Sobat Sekut, welcome back to HMKM Podcast Season 2 episode 3. Di episode 3 ini gue jamin bahasannya bakal super worth untuk didengar. Bersama gue Nurul yang akan menemani Sobat Sekut selama beberapa menit ke depan. Wah, nggak kerasa nih ya, udah sebulan lebih, bahkan udah hampir 2 bulan ya, gue dan juga Sobat Sekut semua menjalani perkuliahan offline di kampus tercinta ini. Di semester baru pastinya ada ya tantangan baru dan identik banget nih sama tugas-tugas yang kelar 1 tumbuh 10.000 gitu, alias nggak kelar-kelar ya. Tapi walaupun banyaknya beribu-ribu tugas yang kita kerjakan sekarang, jangan sampai deh menghalangi Sobat Sekut untuk tetap dengerin HMKM Podcast episode 3. Kenapa? Karena di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mahasiswa banget deh pokoknya. Ya, daripada penasaran, langsung gue spill aja nih. Kalau di HMKM Podcast kali ini, kita membawakan tema PKM Talks, yang nantinya gue bakal kupas tuntas seputar program kreativitas mahasiswa atau biasanya itu disebut PKM. Tapi gue pastinya nggak sendirian nih. Di sini udah ada 2 narasumber yang udah standby nih sama gue dari tadi. Oke, dari sini ada Kak Ocha dan juga Kak Asti. Halo Kak Ocha dan Kak Asti. Boleh say hi nih ke Sobat Sekut semua. Halo Sobat Sekut. Halo Sobat Sekut semua. Wih, boleh nih dari Kak Ocha dulu memperkenalkan diri ke Sobat Sekut. Oke, halo Sobat Sekut, kenalin nama gue Rosa Safiranu Sabrina, bisa dipanggil Rosa atau Ocha. Untuk gue angkatan Kesmas 2020 dan sekarang peminatan AKK. Terima kasih. Halo Kak Ocha, gimana nih Kak perasaannya selama udah menjalani kuliah offline yang cukup lama ya, terus juga udah menghadapi gempuran UTS yang sangat-sangat mantap? Apakah mental dan fisiknya masih aman atau udah mulai terguncang nih? Wah, udah 5L nih, lesuh, lunglai, letih, dan banyak-banyak deh. Karena habis UTS bukannya istirahat malah banyak tugas ya, Say. Jadi kayaknya keluhan yang dirasakan semua mahasiswa ya, gue juga udah mulai 5L nih, tapi kayaknya gue 5L dari awal-awal semester nih, bener-bener kayak jompo banget gitu. Oke, kalau dari Kak Asti, boleh juga diperkenalkan ke Sobat-Sobat semua. Oke Kak Nurul, semuanya kenalin, gue Asti Lisya Rahmatul Fitri, bisa dipanggil Asti dari Kesmas Angkatan 21 kelas 3C. Halo Kak Asti, kalau dari Kak Asti gimana nih keadaannya selama kuliah offline? Apakah sama dengan Kak Ocha 5L juga nih atau bahkan lebih baik gitu, lebih bahagia nih setelah kuliah offline? Sama aja sih kayaknya 5L, tapi ya alhamdulillah ya masih hidup. Ya alhamdulillah ya masih disyukuri gitu keadaannya. Ini patut dicontoh ya Sobat Sekut dari Kak Asti. Apapun keadaan kita, selemah letih lesu apapun tetap harus disyukuri gitu. Oke, salam kenal ya Kak Asti dan Kak Ocha. Nah, mungkin dari Sobat Sekut boleh tanya nih, kenapa sih kami mengundang Kak Ocha dan Kak Asti sebagai narasumber di podcast kali ini? Jadi Kak Ocha ini merupakan mahasiswa aktif Kesmas yang tergabung ke dalam salah satu tim PKM, dan gue dengar nih dari Kak Ocha dan juga tim itu lolos pendanaan PKM di tahun 2022 ya Kak, tahun ini ya? Iya, betul. Betul banget ya. Nah, itu tadi kalau dari Kak Ocha, sedangkan kalau untuk Kak Asti ini salah satu anggota divisi keilmuan akademik atau divisi KA di HMKM yang kebetulan juga selaku salah satu penanggung jawab info PKM ya, konten info PKM ya Kak ya. Bener nggak tuh Kak? Iya betul. Ya bener banget ya. Nah, jadi si info PKM ini nantinya bakal disebarkan juga nih ke Sobat Sekut. Jadi Sobat Sekut tahu kira-kira PKM ini itu apa aja sih, perihal-perihalnya, serba-serbi dari PKM-nya itu apa aja, dan di situ bisa dapetin banyak banget ya info-info lengkap terkait PKM juga ya Kak ya. Oke, itu tadi sekilas info mengenai narasumber-narasumber kita hari ini. Dan kalau dari yang gue sebutin tadi, ini udah
ketahuan ya kalau kedua narasumber kita ini emang sangat-sangat identik gitu dan sangat-sangat terikat dengan yang namanya PKM. Nah, terus juga ya kalau misalkan dari gue lihat-lihat nih dari tadi Kak Ocha dan juga Kak Asti itu udah ready banget nih buat sharing-sharing seputar PKM ke Sobat Sekut semua. Tapi gak cuma narasumnya aja, dari gue pun udah banyak banget nih ya yang pengen gue tanyain gitu ke kedua narsum kita. Tapi sebelum kita mulai menggali lebih dalam terkait PKM ini, di sini mungkin masih banyak ya Sobat Sekut yang belum paham nih mengenai PKM secara general, kayak masih wondering gitu, sebenarnya PKM itu apa sih? Terus urgensi dari PKM itu sendiri buat kita tuh apa gitu? Kenapa orang-orang kayak sering banget nih membicarakan tentang PKM gitu. Di sini gue pengen denger dari Kak Asti kali ya. Sebenarnya PKM itu apa sih Kak, dan apa gitu urgensi dari PKM itu sendiri buat kita nih sebagai mahasiswa gitu. Boleh deh dari Kak Asti disampaikan ke Sobat Sekut yang lagi dengerin. Oke Kak Nurul, mungkin untuk Sobat Sekut yang belum tahu kali ya, PKM ini singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, PKM ini menjadi ajang untuk mewadahi dan mewujudkan ide-ide kreatif serta inovatif mahasiswa nih. Nah, dari PKM ini Sobat Sekut diharapkan bisa menyumbangkan ide atau solusi di tengah-tengah permasalahan atau isu yang dihadapi di lingkungan sekitar kita atau di negara kita ini. Nah, terus kenapa kita harus ikut PKM? Urgensinya apa? Karena PKM ini menjadi salah satu syarat untuk mengajukan proposal skripsi atau tugas akhir di UPN. Nah, jadi buat Sobat Sekut yang belum pernah ikut atau udah pernah ikut nih tapi belum sampai lolos tahap universitas, wajib banget mempersiapkan PKM tahun depan dari sekarang. Wih, itu ya Sobat Sekut. Jadi emang kita kudu wajib harus ya udah nyiapin PKM dari sekarang nih, sejak dini, karena semakin awal juga semakin bagus gitu pasti nanti hasilnya. Itu ya Kak Asti ya. Oke, tadi juga dari Kak Asti udah nyampein nih kalau PKM itu salah satu syarat skripsi. Nah, itu juga nih yang bikin Sobat Sekut sekali lagi kudu wajib harus tuh triple kill ya, udahan harus mempersiapkan PKM ini gitu. Tapi setahu gue PKM itu dibagi-bagi lagi ya kayak ke dalam beberapa bidang gitu. Tapi bidang yang gue ingat itu ada PKM GT, terus ada PKMK, PKM PM, dan kayaknya masih banyak ya, tapi gue juga nggak hafal nih bidangnya apa aja. Sebenarnya bidang-bidang PKM yang bisa kita pilih itu lengkapnya ada apa aja sih Kak Asti? Oke, iya benar banget. Ada 10 bidang, banyak banget kan tuh. Nah, kalau dari PKM itu secara garis besar dikelompokkan menjadi 2. Nah, itu ada kelompok yang mendapat pendanaan sebesar 5-7 juta dan juga PKM yang mendapatkan insentif 2.500.000. Nah, untuk PKM yang mendapatkan pendanaan ada PKM riset, terus ada PKM kewirausahaan atau PKMK. Terus ada PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKM PM, terus juga ada PKM penerapan IPTEK atau PKM PI, lalu juga ada PKM Karsa Cipta, PKM Karya Inovatif, terus ada PKM Video Gagasan Konstruktif atau PKM VGK. Nah, untuk Sobat Sekut nih yang suka bikin video, bisa banget nih gagasan kontennya disalurin melalui PKM VGK ini untuk membahas pemecahan masalah dari isu SDGs atau isu-isu nasional. Nah, itu kan tadi yang kelompok-kelompok untuk mendapatkan pendanaan gitu di akhirnya. Nah, kalau untuk mendapatkan insentif itu ada PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau PKM GFT dan juga PKM Artikel Ilmiah atau PKM AI. Waduh, banyak banget ya ternyata bidang-bidangnya, ada 10 ya Sobat Sekut. Tapi dari bidang-bidang itu yang paling banyak dipilih dari tahun ke tahun sama mahasiswa itu apa aja sih Kak Asti? Ada nggak sih bidang yang paling menonjol dan paling banyak diminati gitu istilahnya di mahasiswa? Ada nggak sih Kak sebenarnya? Ada. Kalau dari Kesmas ya biasanya itu yang banyak dipilih itu ada PKM pengabdian masyarakat, terus ada PKM artikel ilmiah, sama biasanya tuh PKM kewirausahaan.
Udah banyak juga yang milih PKM kewirausahaan ya. Ini buat Sobat Sekut nih yang suka berwirausaha tuh bisa banget tuh milih PKM kewirausahaan. Terus tadi juga Kak Asih nyebutin bisa banget nih buat milih bidang PKM yang berkaitan sama video-video ya. Jadi Sobat Sekut yang emang hobi bikin video, kalau misalkan yang suka JJ TikTok gitu bisa nggak Kak Asti kira-kira ikut tuh? Bisa kali ya, tapi dibuat jadi konten YouTube gitu. Wih mantap, boleh nih disalurkan nih bakat-bakat dari Sobat Sekut yang suka banget ngedit JJ jedak jeduk di TikTok ya, lumayan tuh bisa masuk PKM. Oke, karena tadi kita bahas tentang bidang-bidang PKM nih ya. Di sini kebetulan ada Kak Ocha yang sempat mengajukan PKM bersama timnya. Nah, kalau dari Kak Ocha dan juga tim sendiri ngajuin PKM di bidang apa nih Kak kira-kira? Oh, untuk aku resminya itu aku di bidang PKMPM atau pengabdian masyarakat. Judul awalnya itu kita masuk ke kategori GFK atau gagasan futuristik, seperti itu. Berarti sempat ada perombakan ya dari yang awalnya PKM GFK jadi PKMPM gitu ya Kak ya? Ya, betul banget. Oke, nah tapi gue juga penasaran juga nih sama judul dan topik yang diangkat nih sama Kak Ocha dan juga tim di PKMPM itu apa deh Kak kira-kira? Terus juga dari judul dan topiknya kira-kira ada nggak sih Kak alasan gitu dibalik Kak Ocha dan tim yang akhirnya mendorong untuk membuat judul dan juga topik tersebut, untuk mengangkat judul dan juga topik tersebut gitu di PKM ini? Oke, karena tadi aku bilang ada 2 kategori ya yang aku ajukan. Yang tahap awal ini yang sebelum aku lolos aku ajuin PKM GFK kan. Itu judulnya Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Aplikasi sebagai Upaya Mencapai Kesetaraan Gender di Indonesia. Nah, untuk outputnya sendiri kita nanti akan membuat aplikasi, tapi sayangnya itu nggak lolos ya. Akhirnya kita rombak lagi dari awal ya kan. Terus akhirnya ketemu dengan masuk ke kategori PKM pengabdian masyarakat. Untuk judulnya sendiri kesetaraan gender di sekolah, intervensi peningkatan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan pada siswa remaja SMP di Depok. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita? Nah, tujuan kita ini untuk mempromosikan kesetaraan gender di kalangan remaja, khususnya nih di lingkungan sekolah ya, untuk mendorong hubungan yang setara antara anak perempuan dan juga anak lelaki, kemudian memeriksa norma-norma sosial yang mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan itu juga, supaya apa sih? Supaya nggak ada nih ketimpangan sosial dan juga mencegah adanya perilaku tidak adil di lingkungan masyarakat nantinya. Jadi inti programnya kita ini adalah bentuknya GEA atau Group Education Activities dan juga kampanye, seperti itu. Wih, dari judul, topik, serta alasan dibaliknya ini juga udah sangat memperlihatkan ya kalau emang pas banget nih kok sampai PKM-nya sampai lolos, bahkan didanai gitu ya programnya. Tapi dari judul dan juga topiknya tadi itu berarti emang secara garis besar ngangkat tentang kesetaraan gender ya kayak, dan kalau gue lihat-lihat nih emang isu kesetaraan gender emang suatu isu yang nggak habis-habis gitu diperbincangkan di masyarakat ya, jadi emang sangat-sangat menarik gitu untuk dibahas. Nah, tapi dari jawaban Kak Ocha tadi nih, gue jadi makin penasaran ya, pasti ada cerita tersendiri nih di balik penyusunan PKM-nya. Kayak tadi yang Kak Ocha sebutin itu sempat ada perombakan-perombakan terkait dengan judulnya, bahkan sampai yang dari PKM GFK terus dirombak jadi PKM PM, itu pasti ada cerita tersendiri gitu ya di balik itu. Nah, boleh nih Kak diceritain dari secara singkat aja mungkin ya, gimana prosesnya, gimana ups and downs-nya ketika Kak Ocha dan juga tim menyusun PKM ini sampai akhirnya bisa lolos bahkan didanai gitu. Boleh dong Kak diceritain ke Sobat Sekut? Oke, untuk prosesnya itu
panjang ya, lewati gunung, lembah, tebing. Nggak bercanda. Jadi kita emang benar melalui tahap yang panjang karena di awal kita buat ini kan pedoman resmi untuk tahun 2022 ini belum ada. Jadi acuan kita ini masih di 2021 dan juga berdasarkan PKM di 2021. Jadi acuan kita itu. Kemudian saat penyusunan proposal juga kelompok nggak dikit juga nih untuk melakukan beberapa revisi, mulai dari kategori PKM-nya tadi kan berubah, kemudian kita setelah revisi dapat ya PKM-PM dan juga dirasa cocok PKM-PM-nya ini kami mengajukan kembali dan akhirnya lolos kan, alhamdulillah. Kemudian kami merealisasikanlah program-program yang sudah disusun di proposal itu, mulai dari survei ke lokasi mitra. Nah, mitra kita kan institusi pemerintahan ya, sekolah SMP. Nah, kemudian juga kita melakukan surat kontrak kepada mitranya, juga proposal dan merealisasikan program-program yang ada di proposal. Nah, kan tadi aku sempat notice ya GEA. Nah, GEA itu ada yang namanya diskusi kelompok, yang mana nanti para siswa di SMP tersebut dapat mengeluarkan pendapat dan memahami konsep kesetaraan gender itu sendiri. Kemudian ada debat, yang mana kita nanti dapat melihat nih siswanya dari sisi negatif tanggapan dia apa, kemudian dari sisi positifnya apa, kemudian nanti dari situ kan bisa merefleksikannya ya. Kemudian ada juga actionnya itu, activitiesnya itu role playing, atau kita nanti bertukar peran, jadi yang cewek jadi cowok, yang cowok jadi cewek. Nah, nanti masing-masing memahami nih sebenarnya apa sih yang dirasain dari nggak enaknya dapat perilaku yang nggak enak gitu di lingkungan masyarakat. Kemudian ada juga snack and ladder. Di situ nanti kita kayak bermain ular tangga, dan tujuannya ini kita bisa menghargai orang lain tanpa membedakan gender, karena di situ ada beberapa kuis, juga nanti ada beberapa games yang berhubungan dengan kesetaraan gender. Kemudian ada poster juga, kita buat poster karena kan tadi aku sempat bilang ada kampanye ya. Nah, dari poster tersebut kita dapat memvisualisasikan kesetaraan gender dengan tepat nih, bahwasannya peran lelaki dan perempuan ini tuh setara. Kemudian yang terakhir itu kita ada penilaian asesmen sumatif, yang mana ini ditujukan buat evaluasi kita tim PKM, apakah para siswa tersebut paham tidak dengan apa yang kita sudah sharing gitu. Waduh, ini prosesnya bener-bener panjang banget ya. Emang beneran mendaki gunung, lewati lembah, bener-bener kayak udah cosplay Ninja Hattori gitu ya. Tapi dari hasil cosplay Ninja Hattori ini ternyata membuahkan hasil yang mantap gitu, dan emang bermanfaat juga ya buat sasaran-sasarannya gitu ya kayak. Dan di sini juga dari yang gue denger tadi nih, dari realisasi programnya juga emang disusun sesuai gitu ya sama sasaran-sasarannya gitu. Jadi emang bisa tersampaikan dengan baik nih apa yang mau kita sampaikan ke mereka terkait dengan kesetaraan gender ya Kak. Tadi sempat disampaikan ya sama Kak Ocha kalau ada beberapa revisi nih. Nah, kira-kira waktu revisinya itu butuh berapa lama sih Kak sampai akhirnya si naskahnya ini tuh udah fix sampai akhirnya diajukan gitu? Untuk lamanya aku nggak ngitungin ya, karena itu juga aku sama tim ya ngejalanin beberapa kegiatan masing-masing di luar kampus maupun di kampus. Jadi untuk revisinya itu mungkin berbulan-bulan atau sebulan 2 bulan, aku juga kurang tahu sih, karena aku nggak ngitungin, soalnya sempat kejeda sama UTS sama UAS gitu-gitu, jadi kayak aku kurang ngitungin sih untuk berapa lama revisinya. Oke, tapi walaupun tidak
diketahui ya berapa lama revisinya. Cuma dari ceritanya Kak Ocha sendiri kita udah bisa nangkep ya kalau sebenarnya emang butuh proses yang panjang gitu untuk sampai akhirnya bisa mencapai hasil yang baik ya, sampai akhirnya lolos, terus habis itu sampai programnya didanai, itu butuh proses yang panjang juga ya Kak ya. Nah ini sebenarnya kita masih mau ngobrol banyak ya, dan sobat-sobat di sini pasti ngerasa, ih kok sampai sini aja nih ngegantung nih, kayak enggak, maksudnya nggak ngegantung nih, harap tenang sobat-sobat, harap tenang, karena kita bakal ngelanjutin bincang-bincang asik kita di part 2 nanti nih. So stay tune ya di media sosial HMKM Open VJ, and see you on part 2.